yang Tuhan tidak bisa terima sebagai timbal balik atas kasih-Mu yang begitu besar, atas pengorbanan-Mu di kayu salib ya Tuhan, atas kematian-Mu. Tapi biarlah kami boleh belajar Tuhan, memiliki hati hamba, untuk kami bisa taat kepada Tuhan, untuk kami bisa melakukan firman-Mu ya Tuhan. Sebab hanya itulah yang bisa kami lakukan, untuk bukan membalas, tapi sesuatu yang bisa kami lakukan hanya itu Tuhan. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu Tuhan, berbicaralah melalui hamba-Mu. Kami percaya firman-Mu akan memberi kekuatan kepada kami yang lemah, memberi penghiburan kepada yang berduka, memberi kekuatan kepada yang lemah. Bapak terima kasih Tuhan, juga terima kasih sekali lagi untuk tempat yang Tuhan berikan bagi kami. Sungguh kami tidak bisa berbuat apa-apa kalau bukan Tuhan. Terima kasih Bapak, beracaralah Tuhan sampai pada akhirnya. Dalam nama Yesus, setiap yang akan mendengar firman Tuhan, sama-sama kita mengatakan, amin. Silakan duduk saudara. Puji Tuhan, haleluya. Shalom. Shalom. Aduh, akhirnya kita bisa punya tempat saudara ya. Selama ini kita bermusafir ria ya, pindah ke sana, pindah ke sini, setiap minggu tidak menentu ya. Sampai hari komplain ke saya, Rusdi kalau tempatnya pindah-pindah terus bisa di-ban di Google ya hari atau di mana? Ya bisa di-ban katanya, karena apa sih nggak tahu lah itu urusan hari. Kenapa? Ya lokasinya nggak netep. Hari ngomong begitu, saya semakin dipush untuk kemudian teringat saudara, teringat bahwa dulu ya saya ingat Lani pernah mengusulkan tempat ini, tapi saya pernah datang kemari dan waktu itu masih belum berketetapan, masih kepengennya pagi terus saudara. Jadi sore itu dia bilang hanya bisa sore, dan akhirnya saya udahlah, namanya juga nggak jodoh kali ya. Tapi rupanya Tuhan kasih kita sampai desperate, sampai benar-benar gitu, sampai aduh nih gimana lagi nih. Community hall sudah hanya 3 kali lagi kita berkesempatan, sebab hanya boleh 10 kali atas nama gereja, atas nama pribadi saya juga. Jadi pokoknya Tuhan kasih, aduh benar-benar udah sampai gimana nih Tuhan gitu loh, gimana nih. Saya bilang udah di rumah saya aja terus, tapi di rumah nggak proper gitu ya. Dan akhirnya teringat tempat ini, saya nge-gym di sebelah. Pulang dari gym, saya pakai sepeda kemari, ketemulah satu ibu di tempat ini. Kebetulan dia jabatannya seorang development, jadi rada-rada pas. Hanya gembalanya nggak ada saudara, gembalanya holiday gitu loh. Ya sudahlah, tunggu aja. Tapi saya juga nggak terlalu berharap sekali tempat ini saudara, karena saya takut kecewa. 10 lebih sekolahan yang dihubungin Pak Kom dan saya menolak semua. Sudah disewa gereja lah, nggak bisa disewa lah. Gereja-gereja juga ini dan itu. Tempat ini udahlah juga nggak usah terlalu berharap. Tapi rupanya Tuhan luar biasa, Dia yang memberikan tempat ini. Tapi sore kan, saya ngomong sama tim, sama kalau gereja dulu ngomongnya elders ya, elders atau diaken. Saya bilang sama Yoki, cobalah, kalau memang dari Tuhan, mereka akan setuju sore hari. Ya tim dulu lah, kalau tim setuju pasti yang lain bisa setuju. Waktu saya sampaikan, nggak ada yang jawab. Diem dulu, sementara berapa lama diem. Terus ya mulai dari Ko Iwan dulu, I think should be okay. Jadi udah ada lampu hijau ya.
Akhirnya semua tim setuju dan ya kemudian saya sosialisasikan ke semua jemaat dan ya sudahlah. Memang Tuhan memberikan kita tempat ini walaupun sore hari. Tapi saya pikir-pikir sore enak juga ya. Tadi saya bangunnya agak siang, saudara. Enak juga ya. Tiap hari kan kerja, saudara kan bangun pagi. Jadi sore, minggu bangun siangan dikit lah. Jadi ada enaknya, saudara ya, ada enaknya. Jadi ya bersyukur saja. Oke, saya nggak panjang. Karena waktu, saya hanya ingin memberitahu bahwa toilet ada di sebelah kiri saya, saudara ya. Ada toilet wanita dan satu lagi unisex. Unisex atau bukan, untuk orang disable ya. Jadi yang cowok jangan keliru ya saudara, jangan masuk tempat cewek. Yang cowok bisa pakai yang unisex. Dan ada juga toilet di bawah. Kalau saudara lewat pintu yang sebelah kiri saya, terus turun tangga, terus jalan sedikit belok kanan, itu lebih banyak lagi toiletnya ya. Itu satu. Yang kedua, ini tempatnya besar sekali, jadi yang punya anak banyak terutama harus ngitung anaknya udah kumpul belum ya, karena jangan sampai kita kunci anaknya lagi di mana-mana saudara ya. Yang punya anak perhatikan. Ada lift di sini saudara, hanya bagi yang membutuhkan ya. Jadi kalau saudara nggak perlu, nggak usahlah pakai lift ya. Itu dipesan juga sama manajemen ya. Yang membutuhkan ya, yang mungkin kakinya masih bengkak ya, bolehlah kali ya. Lalu ketawa sih. Ya, orang yang perlulah ya. Tapi yang nggak usah. Ya saya kira itu aja. Dan pintu depan ditutup jam 4.30. Jadi kalau saudara datang lewat 4.30, saudara telepon teman di tempat ini ya. Siapa aja minta tolong bukain ya. Oh ya, saya mau welcome dulu ya yang baru pertama kali datang. Kenapa sih sekarang? Oh iya. Ya udah silent-silentan lah. Dari hati ke hati aja. Oke, nanti gimana lah ya. Jangan telat, paling enak jangan telat. Saya mau welcome yang sudah lama nggak datang, pernah datang tapi sudah lama nggak datang. Ada Randy dan Ben. Tepuk tangan buat Ben dan Randy. Randy di bawah ya. Randy ini sama Ben rumahnya deket banget. Jalan kaki berapa menit Ben? 3 menit? Aduh, kebangetan kalau nggak datang. Oke, thank you Ben untuk kehadirannya. Terus siapa lagi nih yang udah lama nggak datang? Oh, ada Nadia. Mana Nadia? Nadia. Tepuk tangan buat Nadia ya. Nadia juga, Nidia, sorry. Nidia juga orang dekat ya. Close to your house ya, this place. 2 minutes, 2 minutes lagi itu kan ya. Jadi Tuhan baik ya. Pindah ke tempat sini, dapat jiwa-jiwa baru, saudara. Tapi jangan pindah-pindah terus ya. Oke. Ya, saya kira itu aja. Dan terima kasih buat yang mendoakan. Saya percaya doa orang benar besar kuasanya bila yakin didoakan ya. Tanpa doa, saya yakin kita masih muter-muter, saudara. Tapi dengan doa ya, Tuhan nyatakan kuasa mujizatnya tepat pada waktunya. Puji Tuhan. Tuhan baik saudara, sangat baik. Amin. Sangat baik, benar-benar baik. Saya baru membeli iPad ini saudara, kira-kira beberapa minggu yang lalu lah, belum sebulan lah. Rupanya Tuhan tahu mimbarnya tuh datar. Biasa kan mimbar begini nih ya, jadi naruhnya gampang ya. Jadi Fajar nanti kalau khotbah cari yang begini. Kalau nggak mau diganjil pakai apa? Tuhan baik. Dan juga pendeta di sini, saudara, dia juga baik sekali. Pastor Ryan tuh baik-baiknya bukan main. Dia kalau khotbah duduk, saudara. Saya pikir, wah Tuhan baik ya. Soalnya banyak kan pendeta yang kolaps di mimbar, saudara. Banyak kan kejadian kolaps.
Saya pikir-pikir boleh juga nih Pak. Tapi kayaknya masih kagok nih. Iya. Oke. Saya berterima kasih juga buat tim media yang bekerja keras. Sejak 2 minggu yang lalu, Jeffrey dan kawan-kawan, Pakom dan stafnya dan timnya sudah di training sehingga hari ini kita bisa berjalan langsung top chair, saudara. Ya, walaupun adalah sedatan sedikit ya. Seperti tadi pengumuman sudah di set up bagus, tersendat, saudara. Karena peralatannya semua canggih, saudara. Pakai Mac semua. Sedangkan kita nggak biasa pakai Mac, ya. Jadi ya awal-awal susah sedikit lah, nggak apa-apa, ya. Oh ya, bersyukur juga ini koordinator musik hadir di tempat ini. Tadinya mau ke Melbourne ya. Oh ada juga yang baru datang nih. Ya, ada satu lagi nih. Sorry lupa namanya. Hanada. Agatha? Iya Agatha. Agatha. Purba bukan Purba. Oh bukan Purba. Apa jadi formnya? Nah lo, ditanya formnya Pak, apa ya? Oh nggak berform ya? Ya. Hah? Saya ini keponakannya si Roro. Iya, tapi nggak punya form ya? Iya, oke. Roro Kasen katanya, yaudah. Agatha? Agatha. Saya pikir Agatha kan perempuan ya? Ha. Oke, Agatha. Hah? Agatha Bang. Nggak ada ini ya? Oh. Bisa aja. Oh, neviewnya. Oh ya. Saya kenal sama bapaknya karena bapaknya sering melayani di tempat kami di Jakarta. Ya, betul ya Roro ya? Bapaknya siapa ya, Roro? Dia sih ada di sana, ada di Tanya sama anaknya. Agato. Tapi dia mau masuk. Coba aja. Saya mau coba duduk ah. Tolong aja sih. Dulu saya tanya ya, kenapa kok pendeta-pendeta pada duduk, ada modelnya pada duduk ya. Terus saya pikir, apa model atau apa ya? Saya tanya sama pastornya, Pastor Ryan, kenapa kamu duduk? Oh supaya lebih rileks katanya, nggak kayak dikuliahin gitu. Oh, ya udahlah. Tapi dalam hati saya enak juga, nggak lemes gitu. Saya bangun jam 4 nggak bisa tidur, saudara. Hari ini rasa kayak mau Natalan. Aduh, ini gimana ya medianya, gimana ya dia, aduh, dia tuh pengennya jangan sampai gagal gitu ya. Tapi ya, hah? Lihat, kopi sama gue, buat apa? Oh kopi. Ini saya pakai ini ya, sorry. Jadi songean ya. Bingung pakai topi, ngapain pakai topi? Oke. Udah ya. Oke, hari ini saya bulan Maret, bulan Januari kesehatan roh, bulan Februari kesehatan jiwa, dan bulan Maret ini kesehatan tubuh, saudara ya. Saya akan membawakan hari ini My Body God's Temple. Tubuhku adalah bait Allah ya. Minggu depan itu menyangkut kesehatan. Dan kalau nggak keberatan, saya pengen Dokter Iwan yang akan membawakan karena tepat seorang dokter. Kalau saya yang bawa nanti nggak cocok. Dasarnya firman sih. Kalau mau ya. Soalnya Ko Iwan ini sibuk banget sekarang. Nanti kita bicara lagi. Oke. Hari ini My Body God's Temple. Tubuhku bait Allah ya. Saya ingin men-flashback tentang bait Allah, saudara. Belum jalan ya, belum di on kali ya. Udah.
Sudah. Baterai kali ya. Oh, sebentar. Distance too far? Nggak ada ya? Arah situ. Nah. Coba di situ. Ambil. Nggak sampai kan sih? Hah? Kayaknya nggak sampai. Di sini. Nggak sampai? Kalau mau ganti flag, quick, ganti. Oh gitu. Fik, kopi. Oke, kita akan mulai dari yang pertama, saudara. Buat flashback saja tentang bait Allah. Oke, dulu bait Allah bernama kemah, berawal dari kemah suci ya. Jadi Musa waktu di Gunung Sinai disuruh oleh Tuhan, itu di Keluaran 25 kalau nggak salah, disuruh Tuhan untuk membuat sebuah tempat ya yang disebut kemah suci. Karena Tuhan ingin menyatakan, mengekspresikan bahwa Dia hadir di tengah-tengah umatnya ya, sehingga dibuatlah kemah yang kalau saudara baca bisa bosen. Saya yakin saudara yang baca, aduh ujungnya dibuat dari ini dengan kayunya inilah, ukurannya seginilah, begitu detail. Tapi kalau kita mau mengerti, berarti Tuhan itu adalah Tuhan yang sempurna, Tuhan yang sangat detail, Tuhan yang tidak sembarangan, sehingga Dia menyatakan kemah suci itu begitu perfect ya, yang diminta oleh Tuhan. Memang kelihatannya jelek saudara ya, tapi dalamnya semua sesuai dengan apa yang Tuhan mau ya. Itu pun gambar tadi adalah gambar yang dibuat orang ya, mungkin juga nggak sejelek itu ya. Nah, bertahun-tahun mereka hanya menggunakan kemah karena bangsa Israel 40 tahun harus berpindah-pindah. Jadi kemah itu dibawa sampai nanti di mana tiang awan itu berhenti, dia harus berhenti. Kemudian kemuliaan awan memenuhi dari tenda itu, mereka beristirahat. Kemudian setelah tiang awan itu naik kembali, mereka harus jalan, mereka harus orang Jawa bilang dikukutin, diberesin lagi, diangkut lagi, terus sampai 40 tahun, sampai ke zaman Daud. Nah, waktu Daud menjadi raja dan tinggal yang luar biasa ya, karena dulu belum tinggal di kerajaan, tahu tinggal di sebuah kerajaan yang mewah. Daud mulai mikir, saudara. Dia pikir, masakan Allah hanya tinggal di kemah, sedangkan aku tinggal di tempat yang dindingnya batu dan mewah. Akhirnya Daud berinisiatif ingin membangun bait Allah. Orang Medan bilang puhau ise katanya. Puhau ise apa ya? Nggak enak hati ya. Nggak enak hati sama Tuhan lah. Masa saya tinggal di tempat bagus, Tuhan di kemah. Lalu diinisiatifkan, saya ingin membuat rumah Tuhan ya, yang indah, yang luar biasa. Tapi sayangnya Tuhan nggak kasih, karena Tuhan bilang bukan engkau yang membuat bait suci ini, tetapi anakmu. Sebab sebab Daud berlumuran darah, sebab Daud banyak membunuh orang, dan dikatakan Salomo lah yang membangun. Dan kemudian singkat cerita dibangunlah bait Allah oleh Salomo ya, tapi bahan-bahannya disiapkan oleh Daud ya. Bangunan yang megah, yang luar biasa, yang indah, jadilah bait Allah, sampai disebut bait Allah Salomo. Bait Salomo, sorry. Nah, bait Allah ini sempat dihancurkan oleh Raja Nebukadnezar, dihancurkan juga yang kedua kali. Kemudian saat ini bisa fake tolong. Saat ini Pak Wi yang udah pernah ke sana, dan juga Ibu Rahma, nggak ada Ibu Rahma ya di Zoom adik. Bangunannya hanya tembok yang sudah tidak ada bangunan lagi, dan disebut tembok ratapan. Pak Wi ke sana Pak? Ke sana. Meratap nggak Pak? Oh, nangis juga Pak? Oh.
Kalau mau nangis ya, Pak Iwan ini agak susah nangis nih, boleh ke Israel nih. Jadi sekarang hanya bentuknya tembok dan tembok ratapan, disebut tembok ratapan. Tidak ada bangunan lagi bait Allah. Tapi bangsa Israel yang kaum Yudaisme kepingin kembali membangun yang disebut bait Allah yang ketiga, ya sebenarnya keempat ya, karena sudah pernah dibangun oleh Herodes, tapi lebih populer dikatakan ketiga. Mereka rindu sekali ingin membangun bait Allah ketiga, dan mereka sudah mempersiapkan bahan-bahannya. Katanya, oh, saudara tahu Ketok Magic nggak di Jakarta? Ya, Ketok Magic katanya kita nggak dengar apa-apa, tahu-tahu mobil kita jadi beres katanya, diketok beres ya. Nah, kurang lebih kayak gitu, saudara. Sudah disiapkan, pokoknya begitu hari hanya langsung jadi cepat sekali ya. Katanya, saudara. Nah, tapi sayangnya ada Masjid Al-Aqsa, ya, apa itu? Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa yang sangat berdekatan dengan bait Allah, dibangun dekat situ. Sehingga kalau dibangun, ada area yang kemudian overlap. Dan ini akan menjadi sebuah pertikaian yang besar, yang nantinya kemungkinan bisa menyebabkan perang dunia ketiga lah, nggak tahu lah. Bisa pokoknya akhir zaman ya, karena ada terjadi sebuah peperangan, perang agama, saudara, ya, antara Muslim dengan Kristen. Ya, inilah bangsa Israel masih belum menerima Yesus. Mereka masih berpikir bait Allah ini begitu penting untuk pemotongan kurban, saudara. Ya, padahal kita tahu bahwa anak domba Allah sudah dikurbankan di kayu salib dan sudah selesai. Ya, Tuhan bilang it is finished, tetelestai, sudah nggak ada lagi korban berikutnya. Tapi karena mereka belum terima Yesus, maka mereka masih merindukan bait Allah dibangun kembali, saudara. Buat kita nggak perlu untuk ikut-ikutan, pengen ikut bangun bait Allah yang ketiga, ya, karena sudah nggak ada gunanya, ya. Berikutnya tolong. Nah, ini desain yang saya dapat dari image, desain yang akan diaplikasikan, ya, sebagai bait Allah yang ketiga, ya. Oke, berikutnya. Nah, Yohanes 4:23 mengatakan begini, saudara. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Ada satu perbincangan antara Yesus dengan wanita Samaria di satu sumur. Wanita Samaria sedang mengambil air. Kemudian Yesus mulai memancing, saudara, minta minum dengan wanita ini. Dan wanita ini mengatakan, loh, kamu kan dengan kami bangsa Samaria, Yahudi dengan Samaria tidak cocok, walaupun satu rumpun, satu turunan, tapi mereka berbeda. Kenapa kamu minta air kepada saya, gitu loh. Terus sampai perbincangan itu sampai kepada bahwa bangsa Yahudi, bangsanya Tuhan Yesus menyembah di gunung di Yerusalem, bukan di gunung, di bait Allah di Yerusalem. Sedangkan saya bangsa Samaria di gunung. Ya, jadi timbul sebuah pertentangan. Oh, kamu nyembahnya aja beda. Kamu di Yerusalem, aku di gunung, gitu ya. Tapi Tuhan mengatakan di sini sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Yang berarti Yesus mengatakan sesudah kehadiran Yesus, sesudah Yesus menjadi anak domba yang terakhir, maka tidak ada lagi penyembahan domba. Penyembelihan domba tidak ada lagi. Jadi tidak perlu gunung, tidak perlu bait Allah, tapi menyembah dalam roh, ya. Menyembah Bapa dalam roh bukan berarti berbahasa roh, saudara, ya. Bukan. Artinya
ketika kita menerima Yesus sebagai juru selamat, Roh Tuhan, Roh Kudus akan tinggal di dalam kita, dan kita mulai berkomunikasi dengan Roh Kudus. Itulah penyembahan dalam roh. Sehingga orang Kristen tidak perlu sebetulnya sebuah tempat khusus untuk beribadah sebenarnya, ya. Jadi makanya saya katakan berkali-kali bahwa gereja itu bukan gedung. Gereja adalah kita. Bait Allah adalah saudara dan saya, bukan gedungnya. Tapi kalau gedungnya nyaman ya lebih enak sih daripada nggak jelas, ya. Oke. Jadi bait Allah bagi kita sekarang adalah manusia itu sendiri yang sudah menerima Tuhan sebagai juru selamat pribadi. Itu dinyatakan di 1 Korintus 3, 16, 17, ya, berkata demikian, saudara. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu, ya. Dikatakan tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah. Saudara dan saya adalah bangunan di mana Allah tinggal, ya. Bangunan yang sudah hancur itu hanya sebagai lambang saja, sebagai bentuk fisiknya, sebagai visionnya saat itu. Tapi setelah Yesus menjadi anak domba Allah yang dikorbankan, maka saudara dan saya lah yang menjadi baitnya, ya. Dan yang ke-17 dikatakan, jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia, sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu adalah kamu, ya. Jadi betapa pentingnya bait Allah yang saudara dan saya bagi Tuhan. Sampai Tuhan bilang, siapapun yang membinasakan bait Allah, maka saya akan membinasakan juga, ya. Nah, bait Allah artinya rumah Allah atau kediaman Allah, ya, kita tahu. Bait berasal dari kata nahos, bahasa Yunaninya berarti rumah, kuil atau tempat kediaman sesuatu yang ilahi, ya, bait. Jadi rumah, tapi ini rumah yang ada di dalam kita. Oke, ini luar biasa, saudara, ya, sangat luar biasa. Hari-hari ini saya terus mengingat keluar biasaan Tuhan. Kok bisa gitu, ya? Allah yang maha besar, Allah yang maha tinggi, Allah yang maha kudus, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang menciptakan saudara dan saya, kok bisa mau tinggal di dalam kita? Kalau saudara flashback ke belakang, siapa sih kita? Kita orang yang berdosa, kita orang yang tidak layak disebut anak Allah, disebut sahabat Allah. Tapi sekarang Allah mau tinggal di dalam kita. Kalau rumah saudara tahu-tahu didatangi pejabat, ya, Jokowi datang, saya pengen nyoba satu kok gitu loh. Waduh, saya yakin Dede itu, wah, hidungnya kebang-kebis, saudara. Wah, langsung sabu, satu pasir pun nggak boleh ada di rumahnya gitu, ya. Masak, nggak tidur juga nggak apa-apa. Jokowi mau makan mie satu kok, ya kan? Di rumah saudara juga, kalau mau kedatangan tamu penting, aduh, rasanya senang banget gitu, ya. Rasanya bangga banget. Di rumah saya, nggak tahu rumah kalian, ya, ya nggak rapi-rapi amat lah, saudara, ya. Kadang-kadang ya biasalah, namanya di Australia nggak ada pembantu. Tapi kalau mau datangkan tamu nih, oh Lani mau datang, mau ngantar sesuatu. Wih, langsung cepet. Padahal cuma sampai di depan doang, nggak usah kok, nggak masuk. Dalam hati, ya udah diberesin, nggak masuk lagi. Ya, apalagi ini Tuhan, saudara. Tuhan, bayangkan, saudara mulai coba mengemati, ngemati, orang Jawa bilang ngemati, apa yang ngemati bahasa Indonesia? Memperhatikan, ya. Tapi ini
dengan jiwa gitu loh, apa ya? Apalah nggak tahu. Bukan, aduh apa sih ngomong? Bahasa Jawa itu lebih kaya dari Indonesia. Ngematin apa sih? Pak Ibu apa Pak Ibu? Ngematin bahasa Indonesia. Terlupa ya. Iya, dengan sungguh-sungguh lah, memperhatikan dengan benar-benar. Cobalah saudara, Tuhan itu kok mau tinggal dalam kita itu. Itu kan, terus terang jujur saudara, saya agak sulit menerima itu. Saya hanya membaca sebuah teks. Saya hanya mendengar sesuatu yang, ya Roh Kudus tinggal di dalam kita. Tapi saya belum mencapai sebuah ngematin itu loh. Benar-benar Tuhan, luar biasa banget. Kau kok mau tinggal dalam aku? Saya hari-hari ini menyadari itu saudara. Terus, dan sengaja saya timbulkan terus. Makanya waktu saya pernah sekali saya lihat bintang di langit saudara. Saya pernah berpikir, kenapa ya? Manusia itu hanya menempati satu planet yang sangat kecil dibandingkan dengan planet lain, saudara. Tapi kenapa Tuhan menciptakan miliaran planet, bintang, saudara? Kalau di ulu apa ya, yang merah itu, Uluru, katanya saudara jangan tinggal di hotel, tapi ketika saudara di padang gurun, saudara malam-malam saudara melihat itu langit penuh dengan bintang. Nggak kelihatan langit katanya, penuh semua bintang saudara. Ya, ada yang pernah ke sana belum? Belum ya. Jadi kalau dibohongin nggak tahu. Ini soalnya katanya juga. Nah, waktu saya melihat, kenapa sih ya Tuhan? Kenapa Tuhan repot-repot bersih? Kalau cuma satu bumi cukup kok. Sekarang pun masih banyak yang kosong. Australia pun sekarang masih terima banyak imigran, masih banyak yang kosong. Kok dibuat begitu banyak planet? Ada saya tiba pada sebuah kesimpulan. Pertama saya kesimpulan gini. Tuhan, zaman dulu belum ada listrik. Mungkin Tuhan pengen memberikan penerang lah supaya malam jangan terlalu gelap. Tapi sekarang sudah listrik Tuhan. Mungkin buat keindahan. Tapi akhirnya saya mendapatkan sebuah kesimpulan bahwa Tuhan ingin menunjukkan bahwa inilah aku. Inilah Allah yang maha besar. Dia bukan Allah yang ece-ece. Bukan Allah yang cuman bisa bikin hal-hal yang gampangan, saudara. Tapi dia mau menunjukkan bahwa aku adalah aku yang maha besar. Dan yang maha besar itu tinggal di dalam hati saudara dan saya. Ini luar biasa ya. Kalau saudara terus coba menyadari ini terus ya. Jangan cuma baca teks, jangan cuma dengar kata orang, tapi diselami. Nyamat itu diselami benar-benar. Saudara akan kagum dengan Tuhan. Saudara bisa menangis. Kok Tuhan bisa ya? Oke. Lalu kalau kita disebut bait Allah, saudara, ya, bahwa tubuh kita adalah tempat di mana Allah tinggal. Apakah implikasinya? Apakah keterlibatan kita dalam status kita sebagai bait Allah? Ya, apakah implikasinya? Apa yang harus kita perhatikan? Ya. Ini gak main-main saudara, karena yang tinggal di dalam kita adalah Allah yang maha besar. Apa yang harus kita perhatikan dan kita lakukan jikalau kita disebut bait Allah? Kita akan membahas 3 poin saja saudara ya. Yang pertama, sebagai bait Allah, kita perlu menghargai dan mempedulikan tubuh jasmani kita. Ini saya tidak bicara soal yang rohani dulu, bicara soal yang tubuh jasmani, ya. Dan mengapa kita harus memperhatikan? Ya, karena kita adalah bait Allah. Tapi kenapa harus diperhatikan? Sebab Allah sendiri juga memperhatikan tubuh kita, saudara. Dia yang menciptakan tubuh kita secara detail dan secara luar biasa.
Satu kali saya pernah tanya kok Iwan, ada seorang dokter dan juga dokter-dokter yang lain kok bisa percaya sama Tuhan gitu loh. Ya, saya pernah tanya nih sama Pak Iwan. Sebab pikiran saya dokter itu susah percaya Tuhan Yesus karena dia bisa menentukan umur manusia, saudara. Ya, kalau dokter bilang 3 bulan lagi umur kamu, itu kita bisa terima loh, saudara. Aduh, 3 bulan lagi nih. Dan kejadian. Jadi saya pikir dokter itu seperti Tuhannya orang gitu loh. Tapi kok bisa percaya Tuhan Yesus? Kok Iwan kok bisa percaya Tuhan Yesus? Dan ajaibnya kok Iwan percaya Tuhan Yesus juga melalui seorang dokter juga, Dokter Tejo. Jadi para dokter. Dan terus kok Iwan jawab gini, kalau orang atau seorang dokter memahami betapa rumitnya, saya masih ingat tuh, kerja daripada tubuh manusia, begitu bisa otomatis, ya. Kalau seseorang menyadari itu, pasti dia akan percaya Tuhan. Karena tidak ada satupun yang bisa membuat sistem yang begitu luar biasa, saudara. Cuma saudara, ada yang konslet sedikit. Ya. Ipar saya pernah syarafnya nempel, saudara. Ada katanya syaraf ke-7 di daerah telinga sini, disebut syaraf ke-7. Itu nempel, saudara. Karena nempel, tadinya nggak nempel, Tuhan bikin pasti nggak nempel. Tapi nempel, katanya karena stres. Makanya jangan stres, saudara ya. Karena stres, karena kurang tidur, nempel. Akhirnya dia punya di bawah mata ini begini sendiri, saudara. Pernah nggak saudara ketemu orangnya begini sendiri nih, nggak dia apa-apain, main mata sendiri. Untung koko saya nggak cemburu, saudara. Diajak ngomong gini-gini sendiri, sampai dia kadang-kadang pegangin tuh. Kalau konslet aja satu begitu. Tuhan mendesain luar biasa. Coba kalau saudara perhatikan wajah saudara, Tuhan bisa taruh telinga tempatnya tepat nih, saudara. Bisa kau tangkap ini kan? Coba kalau telinganya di sini, mau gimana ya? Matanya di sini, hidungnya di belakang, mau ngupil susah, saudara. Bisa tolong orang, tolong dong ngupilin saya. Hah? Tuhan itu luar biasa. Seorang dokter bisa percaya kok. Saya pikir hanya orang sederhana lah, kayak saya sederhana, nggak ngerti apa-apa, percaya gitu. Tapi ini seorang dokter yang tahu persis anatomi tubuh manusia, kerja tubuh manusia. Luar biasa, saudara. Nah, Allah mendesain kita luar biasa. Allah sangat menghargai garapannya. Ya, saya percaya saudara-saudara, ibu-ibu yang membuat kue, membuat apa ya. Aduh, kalau sudah jadi nih, Yoki kalau bikin kue, setiap orang baru lewat 2 meter gitu, hati-hati ya. Jangan kesenggol ya. Takut banget kesenggol ya. Allah sangat menghargai. Yesus sepanjang hidupnya di dunia, dia menyembuhkan tubuh yang sakit, saudara. Orang yang pincang berjalan, orang yang buta melihat, orang yang tuli mendengar. Karena apa? Karena Yesus menghargai tubuh manusia. Bagaimana dengan saudara? Kadang kita kurang menghargai tubuh kita, saudara. Gaya hidup yang merusak tubuh kita ya. Banyak orang yang masih, maaf kata, masih merokok ya, merusak bait Allah. Ada orang yang nyelelek, saudara. Nyelelek apa lah, nggak tahu deh. Orang kalau sudah umur katanya yang inget tuh bahasa kecilnya, saudara. Bahasa sekarangnya udah lupa. Nyelelek apa sih?
Nggak ada ya Pak Wi. Nggak ada. Nyelele. Nyelele apa? Susah ya. Iseng. Mana coba ayat nggak boleh merokok di Alkitab ya. Tapi kalau saudara digituin bilang inilah, bahwa kamu sudah tidak menghargai tubuh yang Tuhan percayakan pada kita. Engkau sedang merusak bait Allah ya, dengan merokok, saudara. Jadi saya tahu di sini nggak ada yang merokok. Kalau ada, jangan lagi. Penggunaan narkoba, ya, seks bebas dan lain sebagainya, termasuk makan sembarangan. Minggu lalu saya ngomong sama satu saudara tentang makanan. Ya, saya nasihatkan, waktu itu pas Albert Stephen ada khotbah apa gitu ya. Tuh, kamu di sini tuh makan sembarangan, bilang. Tapi langsung saya sadar, orang itu mau ngajak makan saya, saudara. Aduh, ini orang mau ngajak makan saya, ntar nggak jadi. Langsung saya bilang, udah hari ini aja saya bilang. Hari ini boleh sembarangan. Saya mencoba untuk menjaga, saudara. Kok Iwan ngeledek saya? Kalau ketemu Rusdi bawa makanan, bilang aja manis. Pasti kalau Rusdi nggak makan gitu. Ngeledek ini namanya. Aduh. Ya, saya menjaga, saudara, sampai dari tahun 2003 lah. Saya sudah stop lah makan manis. Saya ke kue pun nggak kepingin, saudara, karena sudah terbrainwash ya. Sampai dokter yang memeriksa saya terakhir, it's amazing, kamu sudah 20 tahun ya, katanya. 20 tahun kamu masih punya kondisi yang bagus gulanya gitu. Saya berusaha, saudara. Bahkan Monday to Saturday, saya berusaha untuk off daging lah, ya, off daging. Cukup Linda pernah kasih tahu saya, makan daging seminggu sekali cukup kok, katanya. Linda ya. Tapi Yogi bilang, tapi Linda tengah-tengah minggu juga makan daging loh. Berusaha lah, saya pikir ya nasihat baik kenapa enggak, jadi oke lah, minggu aja gitu loh makan daging. Kita harus menjaga secara fisik karena Yesus pun menghargai tubuh kita. Pernah satu kali Yesus marah besar, ya. Marah besar, ya. Dia katakan, ada tertulis, dia mengutip Perjanjian Lama. Rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Begitu pentingnya bait Allah. Yesus sampai marah tuh. Saya yakin Yesus jarang marah, hampir nggak pernah marah. Tapi dia marah karena bait Allah tidak dihargai. Bait Allah yang harusnya tempat doa dijadikan tempat perdagangan, sehingga dia membalik-balikan meja-meja dagangan di bait Allah. Karena setiap orang mau mempersembahkan domba, dia harus beli dan diambil untung dan lain sebagainya. Jadi Yesus sangat menghargai. Mari kita hargai bait Allah yang ada dalam tubuh kita ini. Yang kedua, saudara, sebagai bait Allah kita harus menjaga kekudusan, holy living. Karena Allah naturalnya, hakikatnya tidak bisa berkompromi dengan dosa. Allah nggak bisa. Kalau Allah bisa berkompromi dengan dosa, Adam dan Hawa tidak diusir dari Taman Eden, saudara. Tapi Allah terpaksa mengusir Adam dan Hawa karena dia tidak bisa berkompromi dengan dosa. Adam dan Hawa yang jatuh dalam dosa. Bukan karena Allah sok suci,
Tapi Adam dan Hawa bisa mati karena kekudusan Allah. Untuk itu, saudara, kita perlu menjaga kekudusan. Karena roh yang di dalam kita adalah Roh Kudus. Memang kita masih bisa tidak kudus, ya. Jadi saudara juga nggak perlu terus frustrasi. Kita memang masih hidup dalam perjuangan di dunia ini, saudara. Tapi mari menjadi sebuah tantangan kita, menjadi sebuah target kita bahwa kita harus lebih kudus dan lebih kudus lagi. Bahwa kekudusan adalah sebuah hal yang harus kita capai, saudara. Galatia mencatat perbuatan daging yang Allah tidak bisa kompromi, percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Itu tidak bisa Allah berkompromi. Dan itu harus kita halau dari hidup kita. Ada orang yang mungkin bebas dari ini, tapi belum bebas dari ini, ya. Jadi kita juga nggak perlu menghakimi, ya, karena kita belum sempurna. Kita masih dalam perjuangan untuk bisa hidup kudus seperti Yesus. Kita harus memiliki gaya hidup yang tentunya berbeda dengan gaya hidup orang dunia, saudara. Sebab Galatia 5:24 mengatakan, barang siapa menjadi milik Kristus, Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jadi, hidup kudus adalah bagian saudara dan saya untuk bisa dihalau, ya. Kita paling bisa minta Roh Kudus, minta kekuatan, tapi ini harus usaha kita, saudara. Rasul Paulus dalam memerangi kedagingannya, dia juga bukan orang yang bebas-bebas amat, saudara. Dia sama dengan saudara dan saya, sama-sama berjuang. Di 1 Korintus 9 ayat 27 berkata demikian, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Tetapi aku melatih tubuhku. Jadi Rasul Paulus berusaha, saudara, untuk bisa hidup kudus. Kata melatih di sini bahasa aslinya berarti like a boxer, one buffets his body. Bahasa Indonesia aja deh. Memukul sehingga menyebabkan memar dan bintik-bintik pucat. Jadi seperti petinju yang sedang melatih tubuhnya, menanganinya dengan kasar, dengan disiplin yang keras. Wih, itu Rasul Paulus. Jadi dia mencontohkan bagaimana mengatasi kedagingan. Bukan, ya gak apa-apa lah, on and off. Ya Tuhan kan pengampun lah, udahlah kali ini dosa-dosa deh, ntar juga minta ampun lagi. Rasul Paulus gak begitu. Tapi Rasul Paulus berusaha dengan keras, memerangi dengan keras, seperti seorang petinju melatih tubuh. Itu gambaran Rasul Paulus, saudara, yang perlu kita contoh. Yang ketiga, yang terakhir, saya targetan 5:30 maksimal, sore ini belum 5:23 ini. Sebab yang ketiga, Allah harus bertata. Karena dia tinggal dalam baitnya, maka dia harus menjadi raja di dalam baitnya, saudara, di dalam diri kita. 1 Korintus 6 ayat 19, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. 20, sebab kamu telah dibeli
dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ya. Jadi kamu telah dibeli lunas oleh darah Yesus. Seseorang yang sudah membeli, berarti orang itu punya hak atas sesuatu yang dibelinya. Sehingga kita boleh mengatakan bahwa hidup kita bukan milik kita lagi, saudara. Hidup kita adalah milik Yesus yang sudah membeli dengan darahnya yang mahal. Satu kali saya pernah konsultasi sebelum menikah nih. Sebelum pernikahan ada konsultasi pranikah. Waktu pranikah dinasehatkan oleh pendetanya, terus kalau kamu sudah menikah, maka kamu tidak berhak atas tubuhmu. Yang berhak, ini konteks suami istri ya, yang berhak adalah istri kamu. Jadi kamu sudah tidak berhak untuk bukan memiliki. Ya pokoknya hak itu adalah haknya istri. Sebaliknya juga sama, istri, tubuh kamu bukan milik kamu, tapi milik suami. Itu nasihatnya. Ya maksudnya supaya kita nggak menyalahgunakan yang kemudian terjadi serong dan lain sebagainya. Hal yang sama, pengantin pria kita yang sudah membeli hak kita, boleh dibilang hampir-hampir sudah tidak ada, saudara. Karena kita milik Yesus. Tapi kita diingatkan tentang free will. Lalu bagaimana dengan free will? Free will masih ada, saudara. Tuhan tidak mengangkat atau melarang kita punya free will karena dia tidak menciptakan robot, dia menciptakan manusia. Tapi Yakobus 4 ayat 15, satu nasihat yang baik tentang free will, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu, ya. Jadi free will kita tetap ada, saudara. Tapi taruhlah free will itu dalam otoritas Tuhan. Sehingga banyak kita kan berdoa dulu. Saya mau ke Melbourne, berdoa. Tahu-tahu dijawab Tuhan, tidak, dikasih sakit. Puji Tuhan loh. Kita nggak tahu apa yang terjadi di Melbourne. Kalau dia pergi nggak tahu loh. Ya, si Roro kan tadinya mau ke Melbourne, nggak jadi dia. Ya, dia berdoa, pasti dia berdoa Tuhan mau ke Melbourne, nggak boleh, nggak boleh. Ini hari pertama loh gerejaku. Tuhan kasih ting, sakit perut sebentar. Ya, gitulah. Taruh free will di bawah otoritas Allah. Tandanya apa? Damai sejahtera, saudara. Kalau saudara nggak damai sejahtera, saudara sudah memikirkan sesuatu, merencanakan matang-matang, saudara sudah yakin pasti, tapi ketika berdoa tidak ada damai sejahtera, itu salah satu tanda. Tuhan bilang jangan, atau tunda. Taruh free will di bawah otoritas Allah. Oke, sebagai kesimpulan, ya, kita akan ada perjamuan kudus. Tolong tim musik dong maju. Hargai, pedulikan tubuh jasmani kita. Ya. Jangan kita menjadi orang Kristen yang sembarangan, tidak memperhatikan tubuh, ya. Kemudian sakit-sakitan. Itu tidak memuliakan Tuhan, saudara. Mau dimatiin aja? Oke. Kemudian yang kedua, jaga kekudusan. Jadikan target. Hidup kudus jadikan target. Mungkin sekarang masih kocar-kacir, oke. Tapi ada target, ada progres untuk hidup menjadi kudus dan menjadi lebih kudus. Dan yang terakhir, Allah bertahta, saudara. Jangan katakan ini tahta Allah, saudara. Hari Minggu Allah bertahta. Hari Senin Allah, kamu turun dulu ya. Hari ini saya yang bertahta. Dan saudara mulai menggunakan kekuasaan untuk mengatur diri saudara sendiri. Tidak tanya Tuhan. Berlawanan dengan firman Tuhan saudara lakukan. Jadikan
Allah di setiap waktu bertahta dalam hidup saudara dan saya.